Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Kronika, berjumpa lagi dalam podcast Kronikata. Kali ini bersama dengan saya Eka. Dan pada episode kali ini kita akan membahas satu isu yang sangat penting, yaitu mengenai memorialisasi pelanggaran HAM di Aceh masa lalu, terutama terkait dengan Memorial Living Park Romoh Gedong yang rencananya akan diresmikan pada 10 Juli mendatang. Dan seperti yang kita ketahui bahwa proyek ini dari awal pembangunannya, perencanaannya, hingga sampai saat ini juga akan diresmikan, ini menuai kritik yang sangat banyak dari masyarakat. Terutama karena minimnya pelibatan korban dalam prosesnya. Dan tentu saja ini dikhawatirkan akan memudarkan sejarah ya, dan juga mengabaikan suara para korban yang memang terdampak dari tragedi Romoh Gedong ini. Untuk membahas lebih dalam mengenai Memorial Living Park Romoh Gedong ini, bersama dengan saya di studio sudah hadir Kak Azharul Husna, Direktur atau Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh atau Kontes Aceh. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat Ya. Dan seperti yang kita tahu kalau Kak Nana ya, Kak Nana ini adalah seorang aktivis perempuan, aktivis HAM yang kalau dikaitkan dengan isu Romoh Gedong ini dan juga isu pelanggaran HAM lainnya di Aceh, beliau sangat konsisten untuk memperjuangkan hak para korban, dan juga kita akan langsung berbincang dengan beliau seperti apa sih pandangan dan juga pengalaman langsung yang Kak Nana pernah alami ya terkait dengan Memorial Living Park Romoh Gedong ini. Nah Kak, ini kan sudah mau diresmikan ya? Iya. Dan kita tahu bahwa sebelumnya dari awal pembangunan sampai sekarang itu banyak kritik yang diberikan kepada rencana pembangunan ini. Ini sudah mau diresmikan, seperti apa sih Kak latar belakang kok bisa sampai di tahap ini gitu? Ya, sebenarnya kalau menyebut nama Romoh Gedong itu adalah nama yang tidak asing bagi masyarakat Aceh, gitu ya. Karena merujuk pada satu situs penyiksaan yang digunakan oleh militer Indonesia untuk menyiksa, membunuh, menghilangkan orang, kemudian juga melakukan kekerasan seksual dan kekerasan-kekerasan lainnya, begitu ya. Terletak di Bili Arun, di Pidi, begitu. Nah, kemudian ketika perdamaian terjadi, tempat ini begitu saja dibiarkan, namun ada satu hal yang terus terjadi saban tahun, yakni komunitas korban yang datang untuk berdoa. Sebagian dari mereka menganggap bahwa ibunya ada di sana, makam ibunya ada di sana. Sebagian dari mereka kehilangan orang tua, ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan bapak atau orang tua yang kehilangan keluarganya di sana. Dan ini adalah tradisi, begitu ya. Ketika Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres 17 tahun 2022 terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dengan mekanisme non-yudisial, tersebutlah ada 12 kasus pelanggaran HAM di Indonesia, 3 diantaranya dari Aceh yang sesungguhnya memang sudah selesai prosesnya di Komnas HAM. Jadi kalau kita bicara soal pelanggaran HAM berat di Aceh itu ada banyak sekali, 3 di antaranya bahkan kami terakhir mendapat informasi 4 kini karena ada tragedi Timang Gajah juga sudah selesai, itu ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Nah sesungguhnya ada banyak sekali, namun prosesnya sangat berliku begitu. Nah 3 di antaranya adalah Simpang KKA, kemudian Romoh Gedong dan Jambu Kepuk. Nah, di sana tertulis tak hanya Romoh Gedong tapi juga pos satis lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa ada banyak sekali tempat-tempat pos satuan taktis yang digunakan oleh militer. Mungkin itu rumah sekolah dulunya, atau itu menasah, atau rumah warga. Seperti Romoh Gedong itu kan rumah seorang bangsawan ya, yang kemudian dipakai. Jadi ada banyak sekali di sana. Jadi tak hanya Romoh Gedong tapi juga pos satis lainnya. Ketika Presiden menetapkan menjadi salah satu dari 12 kasus pelanggaran HAM berat, maka sejumlah hal itu mengikutinya. Apa? Yang pertama terkait dengan pemulihan hak korban, begitu ya. Karena memang kalau bicara pelanggaran HAM berat, gitu ya, bicara soal pelanggaran HAM itu mekanisme penyelesaiannya ada 2. Yang pertama yudisial melalui pengadilan, ya, yang saat ini juga seperti yang kita ketahui bersama ya, pengadilan yang harusnya adil, begitu juga banyak sekali ya hak korban yang tidak terpenuhi.
Nah, kemudian yang kedua non yudisial, artinya di luar mekanisme yudisial. Kalau pengadilan atau yudisial itu titik beratnya bertumpu pada pelaku biasanya. Nah, kalau di non yudisial memang pada korban, artinya memastikan hak-hak korban sembari menunggu yudisial. Dan kedua, mekanisme ini tidak saling menegasikan. Artinya kalau sudah ada non yudisial, apakah yudisial tidak perlu? Tidak. Jadi keduanya saling melengkapi. Ya, gitu. Selain pemulihan, rekomendasinya, nah jadi ketika sudah ditetapkan timnya, ada mekanismenya namanya PPHAM, kita singkat saja, lalu ada tim yang bekerja, meskipun disayangkan karena waktunya sangat pendek, waktu itu hanya 3 bulan, tim yang bekerja, kemudian tim menulis laporan dan rekomendasi. Nah, sejumlah rekomendasi itu yang harus dilakukan, salah satunya ya Rumah Gedong ini menjadi tempat memorialisasi. Merujuk pada kata memorialisasi itu memori ya, jadi sesuatu yang harus diingat, ya ingatan begitu. Yang kalau kita kaitkan dengan hak korban, ingatan ini perlu dijaga satu sebagai hak atas kebenaran. Jadi orang kemudian iya pernah terjadi pelanggaran HAM di sini. Nah, kedua atas pemulihan, artinya diakui bahwa ya korban memang terluka di sini. Nah, itu sebenarnya fungsi-fungsi memorialisasi. Dan fungsi lain seperti yang Eka sampaikan, karena siapa pemilik sah dari tempat ini tentulah korban gitu ya. Iya. Maka memastikan keterlibatan korban, partisipasi korban itu menjadi keniscayaan. Dan partisipasi ini, nah ini yang kadang-kadang orang menganggap partisipasi kalau sudah hadir berarti oke gitu ya. Udah datang berarti oke, hanya saja sebatas daftar hadir. Partisipasi yang dimaksud di sini adalah partisipasi bermakna. Jadi pastikan korban menyampaikan apa yang dia inginkan, pastikan korban kemudian tahu apa yang mau dilakukan, pastikan korban terlibat dalam setiap proses. Karena kita nggak tahu gitu. Iya, betul. Iya. Karena kita nggak merasa. Benar. Gitu. Jadi harus ada korban. Nah, ini yang banyak sekali langkah-langkah yang terskip ya gitu ya. Nah, setelahnya Presiden kemudian mengeluarkan Inpres nomor 2 terkait dengan rekomendasi. Nah, rekomendasi itu harus dilaksanakan oleh 19 kementerian dan lembaga. Jadi ada banyak sekali rekomendasi-rekomendasi, pemulihan, macam-macam restitusi begitu ya, pembangunan, beasiswa dan lain-lain begitu. Ada 19 kementerian dan lembaga yang ditunjuk di situ. Lalu bersamaan dengan itu, selain Inpres nomor 2 ada Kepres nomor 4. Ya, jadi satu aturannya Anda harus melakukan rekomendasi ini gitu ya. Yang kedua, pengawasannya. Jadi ada kelompok orang atau sekelompok, ada tim yang ditunjuk untuk mengawasi prosesnya. Nah, sayangnya itu tim pengawasan selesai masa kerjanya tahun 2023 gitu ya. Sehingga tidak ada lagi yang mengawasi. Tapi menariknya Inpres nomor 2 itu tidak ada tanggal expired. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa harusnya proses pemulihan itu terus terjadi sampai dia selesai. Karena pemulihan itu tidak bisa sekali diberikan dan kadang-kadang dia multidimensi. Jadi yang namanya pemulihan itu haruslah komprehensif. Nah, dalam hal ini bentuk pemulihan yang lain salah satunya juga memorialisasi. Nah, pertanyaan lain, apakah Rumah Gedong ini memenuhi unsur-unsur itu atau hanya bangunan? Yang kita ketahui kan, gitu ya, yang kita ketahui kan hanya bangunan, kemudian ada masjid, lalu ada taman bermain, lalu bentuk memori apa yang mau kita wariskan? Nah, saya mau mengutip satu kalimat bijak dari George Santayana gitu ya, yang mengatakan bahwa siapa yang tidak mau mengingat masa lalunya atau sejarahnya, maka akan dikutuk-kutuk mengulangi gitu. Nah, sehingga kalaulah ini tempat hanya menjadi tempat bermain, ada banyak TK di Aceh ini, PAUD gitu ya. Satu kampung satu PAUD gitu. Tapi bukan itu kan tujuan dari memorialisasi, maka unsur ini harus dipenuhi, unsur-unsur sebuah tempat atau sebuah memorialisasi itu apa. Kalau tidak, maka Aceh ini akan mengulang lagi tragedi yang sama di masa depan. Nah, sejarah sudah membuktikan sebelum perang antara Indonesia dengan GAM, sebelumnya kita 65 juga, kemudian DITI juga, kemudian berulang ya, Kak? Iya, dan itu berulang dan terjadi terus-menerus. Boleh jadi ada kegagalan soal mengingat. Nah, itu jadi PR kita bersama. Ini bukan menyalahkan siapa-siapa. Ini harus diambil oleh semua pihak, pemerintah Aceh gitu ya. Dan ketika kami mendengar bahwa tempat ini akan segera di-launching untuk publik dan secara waktu sebenarnya terus ditunda-tunda, informasi sebelumnya 24 Juni,
lalu ditunda menjadi 10 Juli ya gitu. Bahkan sebelumnya juga sempat ada informasi ya benar. Jadi terus ditunda-tunda, ini juga ya amat disayangkan begitu ya. Semakin cepat cepat dibuka untuk publik datang, kemudian mungkin bisa memberi masukan. Hal lain yang mungkin jadi catatan kami adalah ketika ini diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Pidi. Nah, karena ya bicara rumah gedung itu bukan hanya milik masyarakat Pidi, bukan hanya milik masyarakat Aceh ketika dia ditetapkan sebagai satu Posatis ya. Dan kemudian melingkupi dengan Posatis lainnya, artinya Presiden mengatakan bahwa ini pembelajaran bagi Indonesia. Boleh jadi masyarakat Indonesia yang lain datang, begitu ya. Nah, menurut kami ya pengelolaannya itu harus diberikan kepada nasional. Nah, bukan berarti orang Pidi tidak boleh mengelola, boleh. Korban justru harus ikut mengelola sebagai guide dan lain-lain. Tapi pengelolaan yang profesional dan baik. Kalau memang mau dibuat periode misalnya 10 tahun pertama, lalu kemudian diajarkan kepada pemerintah setempat. Nah, itu hal yang lain gitu ya. Kita belajar dari museum-museum besar gitu. Nah, itu sementara. Iya. Nah, Kak, ini kan kalau kita lihat kan ini sudah mau ke tahap peresmian ya. Kan ini pembangunannya kalau saya tidak salah dari awal tahun 2023 ya Kak, kalau nggak salah ya, untuk perencanaannya sampai akhirnya 2004 juga sempat kemarin sempat viral juga mengenai ditemukannya tulang belulang, akhirnya ada desakan untuk dihentikan pembangunan itu. Tapi ternyata kan prosesnya ini tetap berjalan nih. Nah, seperti apa sih kok bisa nih tetap berjalan, padahal juga kita tahu kalau dari Kontras bersama dengan organisasi HAM yang lain juga sudah menyampaikan ada dokumen khusus ya Kak ya untuk kayak masukan dan rekomendasi. Apakah itu diterima oleh pemerintah yang membangun Memorial Living Park ini, seperti apa Kak? Sampai saat ini kami masih kecewa dengan proses tersebut, karena ketika tulang belulang itu ditemukan harusnya dapat menjadi alat bukti, karena seperti yang saya sampaikan di awal, penyelesaian bisa yudisial dan non yudisial ya. Jadi keduanya, jadi non yudisial ya, terserah mana lebih dulu, non yudisial dulu lalu kemudian yudisial, dan tulang belulang itu menjadi alat bukti. Nah, ketika itu tidak ditindaklanjuti, itu tetap dibangun, dan kemudian kita nggak tahu kemana dibawa tulang belulang tersebut. Nah, ini kami memandang ini sebagai obstruction of justice, jadi ada upaya untuk pengerusakan alat bukti, begitu ya. Nah, harusnya polisi, Komnas HAM itu justru sigap ya untuk melakukan penyelamatan terhadap barang bukti, kecuali memang negara tidak benar-benar serius dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM dan menganggap kalau sudah dibangun atau sudah diberikan bantuan-bantuan kecil maka ini sudah selesai. Nah, saya kira ini akan jadi bibit permasalahan di masa depan begitu ya, karena bicara soal luka itu tidak benar-benar disentuh. Gitu. Jadi Kak, tadi yang tulang belulang yang ditemukan itu sampai sekarang itu nggak tahu kemana barang bukti itu. Ya, simpang siur informasi terkait hal tersebut, tapi yang sudah pasti itu tulang belulang belum ditindaklanjuti menjadi barang bukti. Iya. Nah, dalam proses pembangunannya seperti yang Kakak katakan tadi bahwa di sini masyarakat kan dihadirkan ya. Dihadirkan, tapi tadi Kakak mengatakan bahwa mereka cuma dihadirkan tapi tidak dimintai pendapatnya. Nah, sejauh ini sampai titik saat mau peresmian ini dari masyarakat sendiri seperti apa Kak? Apakah mungkin nanti peresmian ini nggak jadi akhirnya? Karena kan juga sudah dibangun juga ya Kak ya, gitu, dari masyarakat. Ya, sekarang mungkin pendiskusiannya bukan jadi tidak jadi, harus jadi kan, gitu. Jadi karena barangnya sudah ada gitu. Tapi yang kemudian penting ya soal pelibatan tadi, kami dapat beberapa dokumen, misalnya persiapan untuk launching tersebut, tapi juga sempat kita sampaikan bahwa terkait pengelolaan itu baiknya diambil oleh nasional, tapi nampaknya tidak lanjut dari hal itu ya. Nah, kita masih menunggu juga itu isi Memorial Living Park itu apa begitu. Nah, di sisi lain rumah gedung adalah satu hal, tapi ada rekomendasi lain yang juga perlu kita kawal sama-sama ya. Jadi dalam Inpres nomor 2 tahun 2023 itu selain soal seperti yang kita sebutkan tadi, restitusi, reparasi bagi korban, juga ada tentang penulisan ulang sejarah. Ya. Nah, ini yang juga harus kita kawal. Kalau mungkin memang nanti akan ada penghapusan dan pengaburan juga ya Kak? Iya, ya. Jadi kalau kita mau baca
Perpres 17 tadi, itu juga ketika bicara pelanggaran HAM, subjek pelaku itu tidak disebutkan. Ya kan? Nah, ketika Presiden Joko Widodo melakukan kick off juga, nah hanya mengakui tapi juga tak mengeluarkan kata-kata maaf gitu. Ini ada soal sikap politik. Mari kita lihat bagaimana proses penulisan ulang sejarah tersebut gitu. Mungkin Eka juga mendengar dan membaca beberapa informasi di media sosial berseliweran tentang upaya menolak cerita pelanggaran HAM yang terjadi tahun 98, tragedi Mei 98 sebagai bagian dari pelanggaran HAM. Nah, ini juga kan kami melihat bukan tidak mungkin selanjutnya terjadi juga pada kasus-kasus yang 12 lainnya gitu, 11 lainnya. Bukan tidak mungkin ya. Pasti akan ada pengaburan juga ya. Upaya perdananya sudah dilakukan di Jakarta. Mari kita karena ini akan menjadi tugasnya Departemen Pendidikan kan. Jadi ya, saya kira juga belum banyak orang yang coba melihat lebih dekat ini sejauh mana sudah penulisan sejarah terkait pelanggaran HAM berat di Indonesia. Ini sebenarnya Kak, memang dari pemerintah kita yang nggak tahu bahwa sejarah itu penting, atau mereka juga ternyata memang ya udah punya niat ya untuk menghapus atau mengaburkan sejarah itu. Kalau Kakak melihat potensinya kemana sih sebenarnya? Karena kan juga masyarakat awam pasti ngelihat, oh ini mungkin masyarakat awam juga akhirnya mengikut pemerintah ya, ya udah masa lalu itu dilupakan aja, apalagi luka-luka lama itu ya udah diikhlaskan aja gitu. Apalagi di Aceh sendiri punya mental ikhlas tadi ya Kak, seperti itu. Mental ikhlas ya. Kalau bicara soal negara, saya suka mengulang-ulang ini pelajaran, saya nggak tahu dulu Eka mengenalnya sebagai kewarganegaraan, PPKN, PMP gitu ya. Tapi disebutkan bahwa tugas negara itu kan 3 ya. Jadi untuk melindungi, to protect ya, to respect untuk menghormati dan to fulfill gitu. Nah, sehingga bagaimanapun kita mau balik posisinya, ya tugasnya memang itu. Jadi memastikan untuk menghormati, memenuhi ya, dan melindungi gitu. Maka ketika negara gagal gitu, 2 jalan keluarnya, bisa dan mau gitu. Negara bisa nggak dengan segala sumber daya yang dia punya? Harusnya bisa. Nah, kalau memang tidak tahu, tinggal hire ahli sejarah, misalnya gitu ya. Nah, kemudian negara mau, kalau orang-orang sering menyebutnya sebagai willingness begitu. Nah, sekarang persoalan mau itu, nah kembali ke pemerintah, saya susah karena belum jadi bagian dari pemerintah. Tapi itu juga jadi problematik ya, karena pada akhirnya kita tidak pernah benar-benar berusaha menyelesaikan pelanggaran berat HAM masa lalu ini dengan baik begitu. Dan ini jadi luka yang lain dan presiden bagi generasi yang akan datang. Nah Kak, ini nanti kalau setelah diresmikan 10 Juli yang rencananya akan diresmikan, kira-kira seperti apa sih nanti tanggapan masyarakat juga, apalagi kan kita juga tahu bahwa masukan-masukan dari masyarakat yang sudah disampaikan melalui kontras juga ya, dokumen masukan tadi Kak, seperti misalnya pembangunan masjid kalau bisa jangan gitu ya, terus yang taman bermain juga mungkin disesuaikan, ada ruang edukasi juga disesuaikan juga, tapi ternyata kan memang ini masih dilaksanakan sesuai dengan rencana dari pemerintah sendiri. Nah, nanti setelah peresmian kira-kira akan ada seperti apa sih tanggapan, respon dari masyarakat Kak? Dari korban terutama ya, dan keluarga korban. Kalau hasil pertemuan yang sempat kami lakukan bersama komunitas korban, ya korban masih berharap begitu ya, karena begini, ketika lokasi ini belum dibuka untuk publik, ini memang tidak mudah untuk bisa masuk. Nah, jadi korban juga, harapan korban itu sebenarnya tidak besar-besar amat ya, bisa datang, bisa berdoa, karena tahun ini sebelumnya mereka kemudian terpaksa berdoa di lokasi yang lain, karena ketika tahun 2024 maksudnya tahun 2024 mereka terpaksa berdoa di lokasi yang lain gitu ya, karena tempatnya sedang dibangun dan tidak boleh akses gitu. Nah, bagi korban, mereka hanya mau tempat tersebut bisa didatangi, diziarahi begitu, dan kemudian dikelola bersama-sama agar sejarahnya, ceritanya begitu bisa disampaikan dengan benar, karena mereka yang merasakan. Jadi menurut mereka ya sesederhana itu gitu. Nah, tapi bagaimana kemudian reaksi lainnya,
saya kira kita memang harus menunggu begitu ya, ketika dibuka untuk publik, mari kita lihat apakah dia memenuhi unsur-unsur yang kita ceritakan atau ya hanya taman bermain, tempat sholat sudah gitu, duduk-duduk sore gitu. Atau hanya begitu saja. Mari kita tunggu, tapi semoga ini bisa jadi tamparan buat kita ya, karena orang-orang bijak mengatakan bahwa ada banyak sekali dongeng yang terlihat seperti sejarah dan sejarah seperti dongeng gitu ya. Saya tidak berharap Rumah Gedung ini kemudian sejarah yang terlihat atau terdengar seperti dongeng, semoga tidak. Iya, jadi memang kita tunggu nanti peresmiannya seperti apa. Ya, kita tunggu. Jadi kita juga bisa lihat Redcross sekarang juga masih belum bisa diakses ya Kak? Ya, karena belum dibuka untuk publik ya. Ya, belum. Berarti bisa kita simpulkan bahwa ini sudah selesai, tinggal diresmikan. Ya, begitu. Konon katanya begitu. Oke, Kak, dari Kontras sendiri ini kalau tadi kan masyarakat kita masih menunggu ya, masih menunggu peresmian. Nah, dari Kontras sendiri ataupun dengan bersama dengan organisasi HAM lainnya, apakah ada antisipasi yang akan dilakukan saat peresmian nanti itu? Tidak, kami tidak melakukan antisipasi apapun. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kami berharap tempat ini karena dia adalah diniatkan untuk korban, maka memastikan bahwa korban kemudian terlibat, bisa menggunakan dan mencapai niatannya sebagai ruang memorialisasi itu terwujud begitu. Oke. Terakhir Kak, harapan Kakak dengan adanya Memorial Living Park Rumah Gedung yang sedang kita tunggu nih peresmiannya di Juli nanti apa nih Kak? Harapannya singkat ya. Jadi semoga ini bisa menjadi satu catatan bagi perjalanan Aceh sebagai sebuah bangsa, dan kita bisa belajar sama-sama. Artinya tidak hanya menjadi tempat mati yang tidak bergerak, tidak kemudian memberikan sesuatu kepada masyarakat dan memenuhi kriterianya sebagai sebuah memorialisasi. Artinya dia akan menjadi ruang pendidikan bagi publik dan dia memenuhi unsur mencegah keberulangan. Itu yang saya kira penting untuk sama-sama kita kawal. Baik, terima kasih Kak Nana atas waktunya sudah berbagi dengan kita di sini mengenai rencana peresmian Memorial Living Park Rumah Gedung yang pastinya kita berharap nanti setelah dibuka ini akan menjadi seperti yang kata Kak Nana tadi ya, menjadi ruang edukasi yang juga menjadi ruang refleksi dan juga ruang bagi korban yang bermakna, bukan hanya sekedar simbol ya Kak ya, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Nana untuk waktunya. Semoga tadi perbincangan kita mengenai Memorial Living Park Rumah Gedung ini bisa menjadi insight baru buat kita juga ya. Dan semoga perbincangan kita hari ini bisa menjadi masukan nih lagi buat pemerintah yang sedang mempersiapkan peresmian Memorial Living Park ini. Terima kasih rekan Kronika yang sudah menyaksikan podcast Kronikata. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.